Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian, MK Candi Mulyo. Kita bersyukur karena kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-78 tahun. Kita bersyukur karena walaupun kita tidak ada MK di Candi Mulyo, tapi kita bisa berjumpa di dalam YouTube ini. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan pasti dicurahkan bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama bersekutu, memuji nama Tuhan. Sebelumnya marilah kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami sekalian. Terima kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menganugerahkan kepada bangsa kami kemerdekaan, di mana pada tahun ini kami boleh memperingati 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah dimerdekakan karena Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau telah mati menebus kami di atas kayu salib agar kami semuanya yang percaya boleh mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu di dalam mezbah keluarga ini. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan pekikan merdeka 3 kali. Siap saudara-saudara? 1, 2, merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, kebebasan kita dari segala penjajahan dosa. Puji Tuhan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian sebagai doa kita bagi bangsa kita. Kita mau katakan, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan.
Biar Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di hari yang berbahagia ini kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau telah membebaskan kami dari segala macam penjajahan di negeri ini Tuhan. Kau sudah memberikan kemerdekaan, kemenangan bagi kami sekalian, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan di bangsa Indonesia ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu boleh menguatkan dan menuntun kami Tuhan, agar kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Merdeka. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ya, judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah Merdeka. Nah, saya akan membacakan Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, di ayat ini dikatakan agar kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memerdekakan kita sekalian. Nah, dari apa orang Kristen itu dimerdekakan? Dari apa orang Kristen itu sudah dimerdekakan? Ada 3. Yang pertama, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Semua katakan, saya sudah merdeka dari dosa. Sekali lagi, saya sudah merdeka dari dosa. Ya, amin. Nah, saya akan membacakan dalam surat Roma 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dosa sudah tidak menguasai kita. Karena dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Sebab itu mari, jangan lagi kita berbuat dosa. Masih ingat bahasa Jawanya mengatakan apa? Wiwit dino iki sira aja padha nggawe dosa. Ya, wiwit dino iki aku ora entuk gawe dosa. Amin, Mbak sekalian. Yang kedua, kita dimerdekakan dari ketakutan. Semua dikatakan, saya dimerdekakan dari ketakutan. Ya, puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari ketakutan. Nah, saya akan membacakan dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Puji Tuhan, ayat ini mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh apa Bapak Ibu? Bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita dari ketakutan. Tidak perlu kita takut, sebab Tuhan adalah Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Yang ketiga, Bapak sekalian, kita dimerdekakan dari apa? Yang ketiga, kita dimerdekakan dari keterikatan atau kecanduan. Ya, kita dimerdekakan dari keterikatan atau dari kecanduan. Nah, saya akan membacakan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita percaya
Kita sudah dimerdekakan dari segala macam keterikatan, kecanduan. Mungkin banyak orang mengalami kecanduan, ya, kecanduan berbuat dosa, kecanduan berbuat najis, kecanduan untuk memakai obat-obatan, narkotika, merokok. Tapi kita bisa dilepaskan, kita bisa dibebaskan kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah. Karena dikatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, untuk apa kita sebagai orang Kristen itu dimerdekakan? Kenapa Kristus memerdekakan kita? Yang pertama, kita dimerdekakan oleh Kristus agar kita bisa melayani. Yang pertama, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus agar kita bisa melayani. Di dalam kitab Keluaran kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami kerja paksa. Dan oleh sebab itu Tuhan pilih hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, yang pertama, kenapa bangsa Israel dimerdekakan dari Mesir? Demikian juga kenapa kita harus dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita dimerdekakan untuk kita bisa melayani Tuhan. Saya akan membacakan dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Ya, dan Musa mengatakan kepada Firaun, raja negeri Mesir, ya, supaya bangsa Israel bisa merdeka, bisa terlepas dari Mesir, agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Nah, kata beribadah di sini adalah melayani Tuhan. Bangsa Israel dimerdekakan agar mereka bisa melayani Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus agar kita bisa melayani Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, agar kita semuanya bisa bekerja di ladangnya Tuhan, membawa jiwa-jiwa. Ladang yang sudah menguning, kitalah pekerja-pekerjanya, di mana kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Yang kedua, kita dimerdekakan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Amin. Sekali lagi, Musa mengatakan pada Firaun supaya bangsa Israel bisa dibebaskan. Agar yang kedua, yang pertama tadi agar bisa melayani, yang kedua agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu nomor satu, Bapak sekalian. Ibadah harus kita utamakan, dan itulah sebabnya Tuhan memerdekakan kita agar kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita mau lebih hari lebih giat di dalam ibadah kita, karena Yesus sudah memerdekakan kita sekalian untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah, dia diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan memerdekakan kita? Kita dimerdekakan yang ketiga untuk bisa mempersembahkan kurban. Dalam Keluaran pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Amin. Nah, Tuhan memerdekakan kita agar kita bisa memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Apakah kurban kita? Kurban kita adalah hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus menjaga tubuh kita agar menjadi bait Allah yang kudus. Ya, jangan rusak tubuh kita. Kita harus menjaga, merawatinya, agar hidup kita bisa kita persembahkan
bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Kristus memerdekakan kita? Kita dimerdekakan untuk kita bisa masuk surga. Amin, saudara-saudara. Katakan, aku dimerdekakan agar aku masuk surga. Ya, saudara, kita dimerdekakan untuk apa, saudara? Agar kita bisa masuk surga. Nah, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Yang keempat, Bapak sekalian, kita dimerdekakan karena ada satu tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Dan apakah tanah perjanjian itu bagi kita saat ini, saudara-saudara? Itu adalah kerajaan surga. Kita dimerdekakan agar kita semuanya boleh tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Kristus, kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Tuhan mengatakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sebab itu, Bapak sekalian, bersyukurlah karena Tuhan sudah memerdekakan kita sekalian, agar kita bisa melayani Tuhan, agar kita bisa beribadah kepada Tuhan, agar kita bisa mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan, dan yang terakhir, agar kita semuanya bisa masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu, marilah kita boleh isi kemerdekaan ini dengan kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Kristus yang telah memerdekakan kita. Mari, jangan gunakan kemerdekaan kita ini untuk kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan, saudara. Tapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita dikatakan untuk kita bisa melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Mari kita bisa saling melayani. Mari kita bisa saling mengasihi. Orang yang melayani, orang yang mengasihi sesamanya, itu adalah bukti dia bisa mengisi kemerdekaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kita bersyukur Kristus telah memerdekakan kita. Dan mari kita mau isi kemerdekaan ini dengan kita berbuat kasih, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Apakah Bapak Ibu mau demikian? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami terima pada kesempatan ini. Kami sudah dimerdekakan dari dosa. Kami sudah dimerdekakan dari perbudakan-perbudakan, ikatan-ikatan duniawi. Agar kami semuanya boleh beribadah kepada Engkau. Agar kami semuanya bisa melayani Engkau Tuhan. Agar kami juga boleh mendapatkan kerajaan surga, tanah perjanjian kami yang Kau sudah siapkan bagi kami sekalian. Kami juga mau belajar Tuhan, mengisi kemerdekaan ini Tuhan, untuk kami boleh memiliki kasih Kristus, dan kami boleh saling melayani, saling mengasihi di antara kami semuanya, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya anugerah berkat daripada Tuhan dicurahkan bagi kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan terima kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Taruhlah dalam hati mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga pemerintah bangsa kami boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan jujur, adil, dan bijaksana demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan di ulang tahun yang ke-78 ini Tuhan. Kau memberikan keamanan, kesejahteraan, dan persatuan tetap ada bagi bangsa kami. Sekaligus kami berdoa Tuhan
untuk pemilu yang akan diadakan pada tahun yang akan datang. Dan hari-hari ini Tuhan, menjelang pemilu mungkin kondisi politik bangsa kami memanas, tapi bila tetap Kau memberikan kedamaian bagi bangsa kami, tapi bangsa kami boleh tetap bersatu padu, saling bahu-membahu, untuk kami boleh memajukan dan mensejahterakan bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Misbah Keluarga melalui media YouTube ini Tuhan. Kiranya anugerah berkat Tuhan dicurahkan bagi kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semuanya mengaminkan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekalian kita sudah mengikuti Misbah Keluarga ini, walaupun secara sederhana, secara singkat, tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian diberkati. Sekali lagi, merdeka. Mari kita terus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu besok di gereja. Ya Bapak Ibu sekalian yang memiliki baju warna merah atau putih bisa dipakai pada hari Minggu besok. Atau mungkin ada di antara kita yang mau pakai baju adat juga boleh, yang mau pakai baju kebaya juga boleh. Ya, kita akan mengayu bagio kemerdekaan bangsa kita di gereja kita pada hari Minggu yang akan datang. Puji Tuhan Bapak sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, merdeka, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.